Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dikawitan rakintun Fatihah khususnya kangge habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa radhiyallahu ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kinten Fatihah kami guru saya berkhusus madrasah Haji Rasul Iwayaruhi Mama Hulai Bina Jasa Mama Bentur Mama Irasa Budak Semalaya Mama Wadis Kuningan Syekh Muhammad Bangkalan Syekh Muhammad Bangkalan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami pengarang kitab Abdul Hamid Ahmad Ali bin Abdul Qudus Ahmad Asy'ari. Kemudian Syekh Al-Azwari Syekh Imam Abdullah Ahmad bin Hamzah bin Maulana Syekh Ahmad bin Syekh Ijaz Ahmad Al-Ijaz Asy'ari. Nafa'allahu bihi wa bihi lahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki yang namanya hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, kemarin sore kita menunggu yang namanya sidang isbat yang alhamdulillah sudah diputuskan bahwa hari raya iftar berbuka itu jatuh pada hari Senin. Kenapa di Indonesia itu selalu ada sidang isbat gitu ya? Kenapa ini sering saya utarakan? Kenapa tidak berhitung saja bahwa nanti itu terjadi yang namanya 1 Syawal itu di hari Senin, tidak usah sidang isbat. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu hanya berhati-hati ketika dia memasuki bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi itu ya, dalilnya biasanya orang-orang Nabi itu melakukan rukyatul. Tapi zaman sekarang bisa menggunakan perhitungan bahwa nanti yang namanya Idul Fitri akan jatuh di hari apa sudah ketahuan. Mungkin tahun depan juga sudah ketahuan kalau menggunakan hisab. Tetapi orang-orang Nahdliyin kita semua mengikuti pemerintah. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan demikian. Jadi diambillah dua, dari segi hisab dan dari segi rupiah, dua-duanya diambil. Sehingga kesunahannya adalah kenapa? Karena Nabi selalu berhati-hati, kita pun berhati-hati. Sehingga alhamdulillah pemerintah sudah memutuskan bahwa hari raya itu hari Senin. Sehingga sekarang masuk ke dalam hari ke-30 bulan
inilah salah satu yang membedakan Bapak Ibu semuanya. Sahabat-sahabat di akhir Ramadan itu menangis. Kenapa menangis ketika ditanya? Karena aku rindu dengan Ramadan. Aku ingin sampai kembali kepada Ramadan yang akan datang. Itu bedanya sahabat dengan kita. Kita juga menangis belum lebah-lebah, menangis gitu. Sahabat-sahabat menangis. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang merindu dengan Ramadan yang akan datang. Insyaallah, amin ya Allah. Nah, apa itu hari raya? Apa itu raya? Di sini diceritakan bahwa yang namanya hari raya itu bukan baju baru, bukan hal-hal yang harus seperti ini. Yang namanya hari raya adalah bertambahnya ketaatan kita, bertambahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat daripada hari raya. Sehingga mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan selama Ramadan bisa kita pertahankan minimal, bahkan insya Allah lebih bagusnya adalah ditingkatkan kembali, karena hakikat daripada Idul Fitri atau hari raya adalah meningkatnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis di sini diceritakan Pak Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya lailatan 'aidain ahya Allah qalbahu yawma tamutu qulubuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, berarti nanti malam, gitu ya, nanti malam. Allah akan menghidupkan qalbunya orang yang menghidupkan dua hari raya itu, yauma tamutu qulubuh, di mana semua orang qalbunya mati. Hanya orang yang menghidupkan dua hari raya itu yang Allah hidupkan qalbunya. Oleh karenanya, marilah kita hidupkan malam Idul Fitri nanti malam. Caranya dengan apa? Ternyata disebutkan di sini, Bapak Ibu semuanya, minimal kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dan berazam nanti akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apa itu azam? Azam teh kalau bahasa kita itu niat, padahal niat itu postusnya dipilih, taruhan dipilih mengerjakan sesuatu baru mulai. Kalau sebelumnya nanti mau sholat subuh berjamaah, itu azam, kan belum dilakukan, tapi sudah ingin ketika setelah sholat isya berazam nanti akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu minimal ahya lailatul Aid. Itu yang paling minimal merayakan atau menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi nanti malam Bapak Ibu semuanya setelah sholat isya diniatkan atau diazamkan akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa melaksanakannya, sehingga jangan dipaksakan juga ketika takbir semalam pas mau subuh tidur. Nah, jadi takbir kita bisa gantian, gitu ya, bisa gantian. Kenapa? Karena minimal itu adalah sholat subuhnya berjamaah, begitu. Jangan sampai kita terus pas mau subuh tidur. Nah, disunahkan juga ketika malamnya kita bertakbir. Ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Walitukmilul iddata,
dan genapkan atau dalam hitungan itu genapkan, sempurnakan yang namanya puasa. Walitukabirullah, dan bertakbirlah kepada Allah. Jadi pas malamnya itu takbir gitu ya. Jadi daripada jalan kemana-mana, daripada hal-hal yang tidak perlu, bertakbir gitu ya, bertakbir, karena itu disyariatkan dan disunahkan untuk bertakbir. Insyaallah kita bertakbir di sini di tempat yang baru, di masjid yang baru, mudah-mudahan tambah barokah kita semua. Nah, kemudian apa yang dibaca ternyata di sini ada Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih sempurna lagi, ini ada amalan kita baca subhanallah wa bihamdihi mi'at marrah, 100 kali subhanallah wa bihamdihi. Itu sendiri-sendiri saja bolehnya. Nah, selama malam Idul Fitri yang lain takbir kemudian baca subhanallah wa bihamdihi mi'at marrah, 100 kali. Yaumul Aid, pada waktu hari raya dan malam hari raya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, apa kemudian yang kita baca ya Rahim irham abadaka hada wa rasulul jannah. Ternyata ini doanya untuk ahli-ahli kubur kita. Makanya mendoakan nanti di akhir biasanya setelah menjelang maghrib kita doakan untuk ahli-ahli kubur kita. Biasanya kalau di daerah-daerah termasuk daerah saya, biasanya di akhir bulan Ramadan itu suka ada tawasul gitu ya, di akhir Ramadan sore-sorenya itu tawasul, kemudian dikirimkan kepada ahli-ahli kubur kita, insyaallah. Kemudian Bapak Ibu disebutkan man qala subhanallah wa bihamdihi, itu tadi saya sudah dibicarakan, disampaikan tadi. Kemudian wa qala Zuhri, Imam Zuhri berkata, qala Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Arba'ina marrah, 400 kali. Ini mah awal ketika mau mentalkin. Kalau talkin biasanya ini yang dibaca, talkin aja. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Jadi itu kalau umpamanya mau berzikir pas malam Idul Fitri ataupun Idul Adha bisa ditambahkan gitu ya. Nah ini bacaan kalau umpamanya talqin. Nah sedikit saya sampaikan, Ustaz, talqin itu kan ada yang mengatakan talqin itu ketika mau mati gitu ya. Kalau sudah dikubur itu tidak ada lagi. Nah ini Bapak Ibu semuanya cara pandangnya yang berbeda. Kenapa? Karena di dalam hadisnya mengatakan talqinkan kepada yang mati. Ternyata para ahli ulama mentafsirkan ala maut itu ada 3. Maut itu qabla maut, inda maut, ba'da maut. Itu maut itu. Jadi talqin ala maut itu secara ilmiah tafsirkannya itu qabla maut, inda maut, ba'da maut. Qabla maut, sebelum maut, talqinkan diri sendiri. La ilaha illallah. Itu mentalkin diri sendiri. Kemudian inda maut, ketika sakaratul maut menjemput, nah itu talqinkan. Tapi ingat di sini para ahli ulama menyebutkan ba'da maut, setelah maut.
dalam lihat bahan kita talqinkan, gitu ya. Jadi itu hadis dan dalilnya kita talqin, begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini bacaan-bacaan atau subhanallah yang 100 kali, kemudian yang terakhir dan seterusnya 400 kali boleh diamalkan. Ini sendiri-sendiri saja, tidak usah dibahas, gitu ya. Nah, kemudian pas besoknya Bapak Ibu semuanya, pas besoknya kalau zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id itu, Idul Fitri khususnya itu dilaksanakan itu agak siang, ya, tidak langsung pas waktu masuk duha langsung sholat, ya. Tapi Nabi agak siang, gitu. Kenapa? Karena ditakutkan dan diberikan kesempatan bagi mereka yang akan zakat. Kenapa sih begitu ya? Makanya agak siang, sehingga disunnahkan waktu itu Nabi menyuruh sahabat untuk makan dulu. Kenapa? Karena agak siang, itu untuk Idul Fitri. Nah, di kita beda. Kenapa? Karena setelah Idul Fitri itu ada yang ke selatan, ke utara, ke timur. Tidak apa-apa, kita ambil sunnahnya yang mana sunnahnya makan dulu dari setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh makan dulu. Mau makan apa? Boleh. Terus ada mana sholat makan dulu baru pergi untuk melaksanakan sholat ini. Begitu. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha justru dipercepat sholatnya. Maksudnya waktunya sudah masuk, langsung sholat Idul Adha. Kenapa? Karena akan melaksanakan kurban, gitu. Sehingga agak cepat, sehingga disunahkan waktu dulu tidak makan dulu. Kenapa? Karena waktu jam dulu jauh terbang, jadi setelah sholat subuh berangkat ke Samas, gitu. Sampai 1-2 jam itu sahabat itu, sehingga disunahkan tidak makan dulu, cepat, gitu. Kenapa? Karena nanti setelah sholat Id langsung melaksanakan ibadah kurban. Nah, kita juga begitu, walaupun kita sama waktunya antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sunnahnya kita tidak makan dulu kalau untuk Idul Kurban, gitu ya. Kita ambil sunnahnya walaupun relevansinya sudah berbeda, gitu ya. Relevansinya berbeda, tapi minimal kita ambil sunnah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang terjadi di kita itu ada yang namanya mudik, gitu ya. Zaman dulu nggak ada yang namanya mudik, gitu. Ini bid'ah. Mudik itu bid'ah, gitu. Bid'ah. Nah, kalau zaman dulu Bapak Ibu, ketika setelah selesai sholat Id, istirahat. Kenapa? Karena energinya terkuras selama 1 bulan itu beribadah. Siang malam beribadah, pas setelah sholat Id istirahat. Kita kebalikan, setelah sholat Id kesana kemari. Itulah ciri khas Indonesia, gitu ya. Apakah itu jelek? Tidak. Nah, kita bedah dulu apa yang begitu, gitu ya. Ini bahasa ini agak sedikit sensitif, tapi harus dijelaskan apa itu. Nah, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya bid'ah. Dan dulu itu tidak ada yang namanya makruh, tahrim, tanziyah. Adanya sunnah dan bid'ah yang sering oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan sunnah bid'ah. Nah, kalau bicara masalah sunnah, ahli sunnah wal jamaah mengidentifikasi yang namanya sunnah itu
yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu qauli ucapan ataupun perbuatan. Tapi ingat ada satu lagi, apa? Takrirnya baginda Nabi Muhammad SAW, menyetujuinya Nabi dia itu setuju. Nabi dia itu setuju. Contoh seperti ada sahabat yang membaca Sami'allahu liman hamidah dan katsiran dan sebagainya, gitu ya. Mengatakan itu, Nabi itu tidak diajarkan oleh Nabi. Ketika sholat begitu, kemudian Nabi melihat ke belakang, siapa tadi yang baca itu? Sahabat tidak ada yang berbicara. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Nabi. Hamdan katsiran banyak, ya itu bacaan itu tidak diajarkan oleh Nabi. Siapa yang tadi baca itu? Tidak ada yang aku takut. Kemudian Nabi mengatakan, tadi ketika ada yang baca itu, aku melihat malaikat datang memberikan rahmat kepada yang baca itu. Wah, subhanallah, saya tadi Rasulullah. Ada yang baca. Nah, itu artinya yang tidak diajarkan Nabi, tapi Nabi takrir itu sunnah. Contoh yang lain, ada sahabat yang ketika sholat bacaannya itu saja, terus, ya, itu mah lebih hebat lagi, terus, tiap sholat terus, itu tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi ketika ada yang bilang kepada Nabi tidak punya logikanya, dia Nabi itu takdir, artinya setuju Nabi itu, ya. Kemudian itu sudah. Kemudian yang selanjutnya yang dilakukan oleh para sahabat itu juga sunnah. Karena Nabi mengatakan ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi yang dilakukan oleh sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari segi ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi itu sunnah. Sehingga tarawih sunnah, karena Nabi tidak ada yang tarawih. Ketika zaman Nabi tidak ada tarawih. Yang namanya tarawih zaman Umar bin Khattab. Zaman Nabi tidak ada tarawih. Kok begitu ya? Iya. Nabi itu tidak tarawih, tapi qiyamul lail. Karena belum muncul yang namanya tarawih. Nabi belum muncul tarawih, namanya qiyamul Ramadan. Dan jumlah rakaatnya berbeda. 4, 6, 8, tidak ada 11, tidak ada yang 20. Baru Umar bin Khattab 20 disebutnya tarawih. Jadi kalau ngomong tarawih 20 bukan yang lain. Kalau yang 8, yang 11 itu qiyamul Ramadan. Gitu ya. Nah itu pun sunnah. Kenapa? Karena dilakukan oleh sahabat yang 4, khulafaur rasyidin. Kemudian mushaf Al-Quran, sama mushaf Al-Quran juga tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kita baca mushaf Al-Quran itu jadi sunnah, gitu ya. Kemudian Qurannya ada salam, ada jabar-jabar es, doa, sukun, gitu. Dulu nggak ada. Arab dulu masih ada, nggak ada. Zaman Ali bin Abi Thalib ada sakalnya, yang kita baca. Nah, yang kita baca ada sakalnya itu sunnah. Itu sunnah. Nah, kalau yang di kitab-kitab itu tidak ada sakalnya, nggak ada sakal. Kemudian masjid waktu zaman dulu Abu Bakar, Umar itu nggak berani merenovasi masjid, nggak berani. Kenapa? Karena ikut Nabi. Gitu ya, tidak berani merenovasi, tidak mau dibarusi, ya segitu-gitu aja. Tapi ketika zaman Utsman bin Affan, kemudian masih dibaguskan, diperlebar. Gitu ya. Berarti ngikutin sunnah ya. Sunnah dari Utsman dibagusin, tapi harus selaras dengan kemakmurannya, dengan jamaahnya, ya. Dulu juga Utsman itu karena makin nggak ketampung,
maka diperlebar, diperbagus begitu. Sama kita juga karena makin tidak tertampung begitu, maka dibuatlah masjid yang lebih bagus. Karena makin tidak tertampung, saking tidak tertampungnya keluar, nggak masuk keluar. Mudah-mudahan kita berdoa dengan masjid yang representatif, kita tambah kemakmurannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah itu sunnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Syekh Hafiz Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, ini saya baca dari kitab Nahdlatul Ulama, mengatakan yang namanya sunnah itu yang dilakukan juga oleh yang namanya sahabat, yang dilakukan oleh yang namanya tabi'in, yang dilakukan walaupun tidak ada zaman Nabi, tetapi ada yang namanya dalil umumnya, gitu. Yang dilakukan oleh tabi'in para wali dan sebagainya, tetapi ada dalil umumnya, itu pun sunnah. Gimana Pak Ustaz? Begini, supaya paham dulu gitu ya, nanti masuknya apa yang disampaikan masalah mudik, kita mudik kan harus sudah begini. Begini, iya, baca Yasin, ada dalilnya dari sana. Kalau umpamanya ada yang kan Iqra Yasin, bacalah Yasin, dan sebagainya, itu ya ada. Tetapi kalau berbicara dengan ilmu hadis, orang-orang hadis mengatakan itu doang, bahkan doang sekali. Jadi kalau umpamanya berdebat dengan ilmu hadis, kan itu kan nggak bisa ada tempat. Ya makanya pakai dalilnya dari umum. Apa dalil umum? Dalil yang sahih. Dalil sahihnya apa? Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Itu dalil umumnya. Terus kenapa sih? Balikin lagi. Yasin bagian kita Quran banyak yang selesai. Yang penting ada dalil umumnya, begitu. Ya, yang penting ada dalil umumnya. Nah itu bisa dilakukan dan itu sunnah. Sehingga kalau disebut bid'ah, inilah para ulama membedakan ada bid'ah yang dhalalah, ada bid'ah yang hasanah. Bid'ah hasanah ini mendekati sunnah, minimal mustahab. Karena sunnah, ada mustahab, ada makruh. Nama berbicara, ada apa-apa. Insya Allah kita akan bahas di sana. Intinya apa? Intinya ketika para alim ulama melakukan itu, ternyata ada dalil umumnya, itu apa? Itu tidak termasuk bid'ah dhalalah, tapi bid'ah hasanah. Contoh mudik. Nah, balik lagi ke mudik. Mudik ayat zaman Nabi itu bid'ah. Tapi ada dalil umumnya enggak? Ada. Apa dalil umumnya? Silaturahmi. Itu dalil umumnya. Dalil umumnya silaturahmi. Sehingga mudik ini adalah bid'ahnya bid'ah hasanah. Begitu. Tapi ingat, dalilnya umumnya adalah silaturahmi. Jangan sampai ketika mudik malah kebanyakan tidak ada silaturahminya. Pamernya orang itu mah beda cerita. Mudik bawa orang itu beda cerita. Intinya apa? Mudik itu ya silaturahmi. Dalil umumnya adalah silaturahmi. Biasa dipahami ya karena itu masalah sunnah dan masalah bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ketika melaksanakan sholat Id, kita terus begitu ya. Setelah ketika melaksanakan sholat Id, apa yang harus dilakukan? Apakah sholat itu wajib? Tidak, itu sunnah. Jadi kesunahan
kesunahan sholat itu menurut Imam Syafi'i ada tingkatannya, ada skala sosialnya ternyata. Tingkatan yang paling tinggi dari sholat sunnah itu adalah sholat Idain. Sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha itu tingkatan yang tertinggi. Ya. Dan yang paling tinggi antara Idul Fitri dan Idul Adha adalah Idul Adha. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu Idul Adha, kemudian Idul Fitri, walaupun ini sama Idain, sholat Idul, ya. Kemudian setelah itu sholat gerhana matahari di bawah. Setelah sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Setelah sholat gerhana bulan, sholat istisqa. Setelah sholat istisqa, sholat qobla subuh. Ini dibedakan qobla subuh. Ya, setelah qobla subuh, sholat rawatib yang akan. Nah, sholat rawatib yang akan itu kan saya sering katakan ada 5. Qobla subuh, qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, ada 5. Tetapi yang qobla subuh ini dibedakan, naik lebih tinggi. Qobla subuh, sehingga Bapak Ibu semuanya qobla subuh ini karena sangat dianjurkan, ya, kalau belum tertinggal bisa dikodok. Jadi setelah sholat pas datang pokoknya agak terlambat, imam sudah takbir, cuma sudah takbir, kemudian kita mau sholat sunat agak keburu, kita harus langsung ikut imam. Nanti setelah salam barulah berdiri lagi untuk melaksanakan sholat qobla subuh. Gitu. Kenapa? Karena derajatnya itu tinggi di antara sholat-sholat sunnah rawatib yang lain. Begitu. Ya. Nah, itu adalah qobla subuh. Kemudian rawatib yang akan di bawahnya adalah sholat malam, termasuk tarawih. Jadi tarawih itu derajatnya di bawah sholat sunnah rawatib yang akan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu semuanya suka ada gaya gitu ya, ketika ada sholat isya duduk aja dulu nanti nungguan tarawih, hari sholat bahagia diambil, padahal derajatnya lebih tinggi sholat bahagia isya 2 rakaat, gitu ya. Padahal 2 rakaat adalah sholat itu sholat tarawih, gitu ya. Sholat tarawih derajatnya sama dengan sholat malam atau sholat tahajud, sehingga ada yang mengatakan sholat tarawih itu ya sholat malam tahajud itu, gitu ya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat tarawih, kalau enggak di malam sholat tahajud itu boleh, tidak apa-apa, ya. Nah, itu urutannya. Jadi sholat itu tinggi derajatnya, gitu ya, tinggi derajatnya dari segi sholat sunnah, gitu ya, bukan dari sholat wajib, tapi sholat sunnahnya yang tinggi. Sehingga mudah-mudahan dengan acara sholat Id bersama-sama ini yang diharapkan, apa yang diharapkan itu kelihatan bahwa umat Islam itu mengerjakan dengan bersama-sama, kebersamaan itu lebih utama, gitu ya. Walaupun sebetulnya dari segi fikih tidak masalah dilakukan sendiri tanpa berjamaah pun tidak masalah, gitu ya. Ataupun di rumah mau bertiga dari segi fikih tidak masalah, tetapi dari segi kebersamaan, dari segi persatuannya umat Islam sama umat yang lain, iya, makanya disunnahkan menurut sebagian ulama untuk melaksanakan sholat Id itu di lapangan, gitu ya, di lapangan. Menurut 3 imam, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, dilaksanakan di lapangan terbuka, itu sunnah. Tetapi menurut Imam Syafi'i tidak. Menurut Imam Syafi'i justru sunnahnya adalah di masjid, tetapi selama masjidnya masih menampung. Kalau tidak menampung, bagusnya adalah di lapangan, begitu. Nah, itu sholat ini, begitu ya. Kemudian kalau Syekh Muhammad As-Suhaili mengatakan, kemudian ketika sholat ini ada yang namanya khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, sama itu juga sunnah. Baiknya jamaah tidak langsung pulang setelah sholat, tapi dengarkan dulu khutbah dari
pun melakukan seperti itu. Walaupun ini tidak apa-apa, gitu ya, kalau tidak juga tidak masalah, karena sholat id dengan khutbahnya itu terpisah. Berbeda dengan yang namanya Jumat. Kalau Jumat satu kesatuan, gitu ya. Kalau Jumat satu kesatuan, sehingga kalau Jumat itu diawalinya itu alhamdulillah, si khatibnya itu jangan kata-kata yang lain, sehingga langsung aja alhamdulillah dan seterusnya. Karena hukumnya seperti itu. Kalau kata-kata yang lain itu bisa menyebabkan tidak sah khutbahnya. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha diawali dengan takbir, gitu ya, diawali dengan takbir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya disini diceritakan bagusnya apa yang dibaca. Kalau di rumah sendiri boleh, kalaupun bersama-sama juga boleh. Untuk khatib bagusnya itu membacanya surat Al-A'la sampai Ismail Al-A'la, surat yang rakaat yang pertama, rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah, Al-Hadisul Ghasyiyah. Ini menurut Imam Syafi'i. Ini bagusnya. Ini bagusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai sholat, apa yang dilakukan? Apakah kita ini salam-salaman, bermusafahat dan sebagainya, gitu? Ya, itu tidak, tapi gitu ya. Karena dalilnya adalah silaturahmi. Kemudian Bapak Ibu ada yang mengatakan bagaimana kalau kita mengucapkan hari raya? Kan supaya selamat Lebaran. Kami sebenarnya ini mengucapkan itu dari mana? Kita segala sesuatu harus ada dalilnya. Nah, Bapak Ibu diceritakan di sini. Sebagian ulama mengatakan itu yang seperti itu tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram. Ya biasa aja. Sebagian ulama begitu. Tapi sebagian yang lain ini diriwayatkan karena dulu ada riwayat ini disunahkan untuk mengucapkan. Beli bulan siang, bahasa Sunda itu disunahkan begitu, gitu ya. Ataupun di kita tuh yang di pertengah di wafadi, artinya apa? Padahal bukan itu, gitu. Tapi tidak apa, yang penting saling mengerti saja, gitu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf dari itu. Bukan itu artinya. Tapi kita paham maksudnya. Ya. Sama seperti saya sering mengatakan beberapa kali, sama seperti kita naik angkot, gitu ya. Naik angkot bilang ke supir, kiri. Nah, supir berapa padahal itu kiri. Lalu ke supir, berhenti. Tapi orang kiri. Karena saling mengerti. Sama dengan aidin wal faizin. Itu bukan apa yang berarti tapi kesenangan. Begitu ya. Nah, dari mana dalilnya kita mengucapkan selamat hari raya? Dalilnya Bapak Ibu. Saya tadi ketika dapat kabar dari Pakarsa atau DKM, maka kajian itu kita bilang ini kita dekat banget dari makanan tua. Ayah riwayat itu mengucapkan hari ayah hikayatnya kurang lebih seperti ya. Kalau kita pada berbuka sepados jelas burutan. Jangan kabur ayah sahabat. Ada sahabat ini bertamu kepada temannya, namanya saya lupa, makanya mencari kitab itu dari mereka. Yang ketemu keburu takut telat sholat subuhnya. Makanya tadi agak telat sholat qobliyah subuhnya setelah sholat subuh. Nah, sahabat ini datang kepada temannya. Pas di temannya itu mau pergi. Kata temannya, oh
jangan pernah melihat istri. Kata temannya itu, oh ya baik, tidak apa, kamu akan diberi makan oleh istri. Aku akan pergi tidak lama, aku akan pergi cuma 3-4 hari. Pergilah temannya. Istrinya selalu kasih, tapi kasihnya tidak langsung ketemu, cuma kasih di suatu tempat pergi. Yang namanya setan, panas disebut ular, justru aneh gitu. Jangan kata temannya itu jangan dari masa diulah itu masalah. Abang terilah itu lebih enak ya. Nah si sahabatnya itu penasaran kenapa nggak boleh melihat istri. Suatu ketika dia istrinya cuma melihat gitu, pas dilihat ternyata istrinya cantik sekali, sehingga tertarik si temannya yang sahabatnya itu tertarik, sehingga setan datang, kemudian datanglah si laki-laki si sahabat ini, kemudian mendekati istrinya si temannya ini, kemudian terjadilah yang namanya perzinahan terjadi. Setelah selesai itu terjadi, si sahabat ini saya lupa namanya, kemudian pergi ke gunung menyesal, di gunung menyesal. Dia terus bertobat begitu sampai dia mengatakan kepada Rasulullah, kata Nabi, oh tidak, itu adalah perbuatan yang keji, tidak akan pernah diampuni. Kata Rasulullah, itu susah dapat ampunan. Wah, orang ini di gunungnya itu dia terus berdoa. Singkat cerita bahwa terjadilah perang Tabuk. Ketika perang Tabuk itu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah bahwa sampaikanlah kepada si An bin An yang sedang berada di gunung itu, Allah telah mengampuninya. Itu berbulan-bulan di sana beribadah dan mohon ampun, menjauh dari keramaian. Nah, setelah itu Nabi mengutus yang namanya Toha, sahabat Toha, wahai Toha, berikan salam, ucapkan selamat kepada orang itu karena taubatnya telah diampuni oleh Allah. Akhirnya Toha datang ke sana, kemudian mengatakan selamat, engkau telah diampuni oleh Allah. Dari sana kita boleh mengucapkan selamat hari raya Idul. Nah, dari sana salah satu dalilnya kita boleh mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Jemput orang siang. Itu dari sana. Bahkan disyariatkan menurut Imam Syafi'i, disyariatkan, gitu ya, disyariatkan. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau ke umat yang lain? Mulai cerita umpamanya ada hari raya Punten Kristiani, umat yang lain. Bagaimana? Itu para ulama berdebat, pendapatnya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau dibaca panjang, intinya ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Kalau saya pilih yang mana? Itu adalah rahmat bagi kita. Kalau saya pilih tidak melakukan. Kenapa? Berbeda kalau pemerintah justru harus melakukan itu. Itulah rahmatnya gitu. Mengambil pendapat, kalau pemerintah mengambil pendapat yang membolehkan, kalau tidak dilakukan jadi masalah. Jadi masalah nantinya terpecah gitu ya. Kalau saya pribadi tidak melakukan itu, kenapa? Takut rumah ngomong macam-macam, Ustaz. Itu masalah gitu ya. Nah, itu maksudnya protes dia untuk ke yang lain. Tapi kalau sesama kita selamat, berikan selamat kelahiran kita atau kegembiraan, apapun berikan ucapan selamat, itu disyariatkan, gitu ya. Bahkan kalau hari raya itu kegembiraan, nah ini dalilnya beli baju baru ya. Kepada ahli-ahli kaum keluarga itu berikan kebahagiaan, ya. Cuma di
baju baru dengan ini gitu ya. Tidak apa-apa, itu dalilnya gitu ya, untuk membahagiakan atau menggembirakan, itu boleh-boleh saja. Tapi hakikatnya sebetulnya bukan itu kebahagiaan itu. Tetapi kalau kita karena seperti itu tidak apa-apa, itu asal dengan berlebihan. Begitu Bapak Ibu semuanya, wallahu a'lam bishawab. Perantos tabungan, perantos cakap makanya punten kasuhun ya kira terus kira-kira binatang masing-masing. Mudah-mudahan kurang doa Allah sekali mudah-mudahan Ramadan ini kurang puasa tapi Allah Subhanahu wa taala kada hilal kada jalan alhamdulillah mengatakan puasa itu tergantung antara langit dan bumi begitu ya. Zakat fitrah kesehatan, dipaparin keselamatan di perjalanan, mudah-mudahan dipaparin keselamatan, dan itu salah menjadikan insyaallah Maka Bapak Ibu sengaja ditutup seperti biasa menggunakan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi
ببركة القرآن الفاتحة.